Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbahagia sekali pada saat ini saya sedang bersama saudara Matias ya. Beliau adalah salah seorang mu'alaf yang bergabung dengan Mu'alaf Center Yogyakarta ya. Kira-kira berapa lama Mas di MCY? 18 Maret kemarin 2 tahun. Oh, alhamdulillah ya, sudah 2 tahun ya. Alhamdulillah. Iya. Mas Matias, kabar? Alhamdulillah baik ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kondisi sehat. Alhamdulillah. Nah, ini mumpung nih, namanya Haji Mumpung nih ya. Saya bisa berjumpa dengan Mas Matias nih. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Kita berdua sekarang sedang merasa apa ya? Sangat berbahagia ya. Kita dipertemukan dalam iman Islam. Ya, kita sekarang sudah bisa menikmati iman Islam. Sehingga sekarang kita bisa ngobrol dengan apa namanya? Dengan plong gitu ya. Yeah. Mas Matias asli mana, Mas? Saya lahir di Jogja. Lahir besar di Jogja dan istilahnya 90% hidup saya di Jogja. Oh ya. Tapi cuma memang karena casing saya, bapak dari Flores. Oh, bapak Flores. Ya. Iya. Terus ibu dari Sumatera, dari Bangka. Oh, Bangka. Ya, berdua ketemu di Jogja, kuliah Iya. di Jogja, kemudian berkeluarga di Jogja. Iya, iya, iya. Mas, kita ini kan sudah Muslim ya, Mas ya. Ya, alhamdulillah. Gini, artinya pernah nggak kepikir sama Mas Matias, kok saya dilahirkan menjadi seorang keturunan yang orang tuanya Flores atau yang ibunya Bangka, juga begitu saya juga dulu nggak pernah mikir kok saya dilahirkan sebagai orang keturunan Chinese atau Cina gitu. Kira-kira hikmahnya yang Mas Matias pernah dapat apa, Mas? Kalau terpikir kenapa terlahir di Oh. kalau untuk terpikir kenapa terlahir dari keluarga yang mix, kalau untuk itu mungkin saya mikirnya dulu takdir ya. Tapi setelah jadi seorang Muslim terdapat apa ya istilahnya seperti rasa kenapa sih saya dulu bukan Muslim dari lahir. Karena nikmatnya iman ini saya baru rasain 2 tahun dan akhirnya terpikir kenapa enggak dari lahir saya ngerasain nikmat iman seperti ini Ya. gitu yang saya pikir. Ada sebuah hadis dalam tradisi Islam ya, bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya Muslim. Artinya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kan artinya dalam keadaan suci ya. Itu bisa dikonotasikan dengan sebagai seorang Muslim. Karena artinya Muslim itu kan orang yang berislam. Islam sendiri kan artinya kan salah satunya adalah berserah diri. Nah, kalau bayi lahir bisa berserah diri kepada siapa? Ya hanya kepada penciptanya kan. Jadi sebenarnya Mas Matias, kalau boleh saya koreksi, sebenarnya kita semua dulu lahir itu sebenarnya dalam keadaan Muslim. Oke. Nah, hadis itu diteruskan dengan apa? Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, itu karena orang tuanya. Ya. Nah, jadi sekarang Mas Matias setelah dewasa, setelah mengenal Islam, kemudian menerima Islam dan mau menjalankan syariat Islam, sebenarnya Mas Matias ini kalau boleh saya bilang itu sebenarnya kembali kepada Islam. Oke. Gitu, Mas. Bahasanya kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah gitu. Masya Allah. Hebat nggak tuh? Masya Allah. Hebat kan? Iya. Nah, terus kita ngobrol lagi nih. Orang tua Mas Matias masih ada? Yang bapak sudah meninggal, Qadarullah, dan Ya. yang ibu masih ada. Ibu masih ada? Masih ada, dan di Jogja juga. Di Jogja juga? Oh, serumah atau beda rumah? Saya kebetulan tinggal di gedung ini. Oh, tinggal di sini di MCY. Oh, berarti tidak Jadi serumah dengan ibu ya? setelah convert kemudian memutuskan untuk menginfokan bahwa saya sudah menjadi seorang Muslim. Hari itu juga di-kick dari. Waduh. Mas, sorry Mas. Bukan convert, Mas. Oh ya, back to. Kalau kembali ke Islam itu bukan convert. Ada yang lebih pas, revert.
Oke. Nah, revert itu artinya kembali kepada ya. Nah, berarti Mas Matias ini dibuang gitu ya dalam tanda kutip dari Iya, keluarga gitu ya. ada statement kita sudah bukan ibu dan anak waktu itu. Sampai sebegitunya. Iya, waktu itu. Subhanallah. Dan maksudnya langsung face to face ngomong seperti itu. Waduh. Terus Mas Matias tanggapannya ke ibu? Waktu itu saya cuma menyesal karena membuat ibu saya bersedih. Tetapi saya tidak menyesalkan dengan apa yang saya pilih. Karena apa ya istilahnya, historinya adalah agama ini saya cari. Karena saya pernah ateis dan agnostik. Jadi memang waktu itu ada keresahan di mana saya kepengen berdoa kepada yang menciptakan saya, tapi saya harus tahu dengan cara apa saya berdoa. Karena itu saya mencari akhirnya, dan Allah membukakan jalan lewat media dengan munculnya konten Dr. Zakir Naik di handphone saya, yang dulunya saya nggak pernah cari. Iya. Akhirnya saya merasa saya kepo dengan konten itu, saya buka. Dan itulah yang menjadi wasilah di mana saya akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Alhamdulillah ya Mas ya. Iya. Memang cara daripada setiap orang mendapatkan hidayah itu beda-beda ya. Tapi ngobrol-ngobrol sama, saya juga dulu nonton semua videonya Dr. Zakir Naik. Bahkan sebelumnya video-video almarhum Syekh Hamid Didat. Pernah nonton? Oh iya, saya sempat beberapa kali nonton yang ya. Almarhum Syekh Hamid Didat itu gurunya Dr. Zakir Naik. Begitu juga yang lain-lain, nanti ada Ustadz Yusuf, Syekh Yusuf Estes, ada Ustadz Noman Ali Khan, Ustadz Hussein, ya banyak kan, mereka kan tergabung di PIS TV lah ya, mereka menjadi undangan juga kan. Betul. Masya Allah ya. Tetapi intinya sebenarnya gini Mas, kalau Mas melihat video-video Dr. Zakir Naik, kemudian Mas pikirannya terbuka, dan akhirnya Mas revert gitu ya, itu sebenarnya juga memang karena Allah juga menghendaki. Mas. Betul. Jadi kita menjadi muslim itu juga karena kehendak Allah. Betul. Ya, bukan karena kuat dan kuasa kita gitu. Memang Allah sudah menghendaki kita, sudah memilih kita begitu. Jadi kita harus sangat-sangat merasa bersyukur ya. Kita sudah menjadi seorang muslim yang artinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari kebenaran Mas, kita belajar Bible sebanyak-banyaknya, kita belajar kitab apa saja di seluruh dunia ini. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, betul. Apa kita bisa menjadi seorang muslim? Kan enggak. Dan itu pun saya menerima konten, membuka konten itu pada saat saya baru bangun tidur. Saya bikin kopi, saya bakar rokok, keluar itu konten, sampai siang akhirnya saya bertahan dengan konten beliau. Masya Allah. 2 hari berselang, saya memutuskan buat ke Jogokarian, waktu itu masih Jogokarian. Cuma 2 hari? Iya. Keren. Keren. Saya tahu nggak Mas berapa lama Mas? Berapa lama itu Zat? 7 tahun. Masya Allah. Begitu bebalnya saya mungkin ya. Tetapi gini juga, selama 7 tahun itu bukan berarti saya nonton tiap hari, enggak. Ya nonton sekali-sekali terus. Tetapi pada 7 tahun itu saya lebih banyak memperhatikan pelaku daripada ajarannya. Nah, itulah kemudian akhirnya saya menyaksikan sebuah dialog ya, yang ternyata selama ini saya salah. Berarti selama ini saya tuh melihat suatu ajaran dari pelakunya. Nah, itu yang sebenarnya salah gitu ya. Harusnya kita pelajarin dulu ajarannya. Masalah si pelaku ini tidak menjalankan, itu urusan dia dengan penciptanya gitu ya, bukan urusan kita gitu ya. Masya Allah. Tapi ya semua punya cerita lah Mas ya. Saya juga sangat merasa bersyukur Allah masih memberikan kesempatan buat saya. Kalau Mas Matias cuma 2 hari itu mah keren abis berarti. Dan terus terang, saya ini dulunya juga pembenci Islam. Oh gitu? Iya. Kenapa? Sangat. Kenapa? Karena saya dikenyangkan oleh media dengan apa yang kaum muslimnya lakukan. Maksudnya hal-hal yang sebenarnya tidak ada di ajaran. Seperti bom, masalah sangat kerasnya orang umat yang waktu itu saya lihat gitu. Tapi setelah penjelasan Dr. Zakir bahwa Islam itu ajarannya seperti ini. Kalau misalnya ada muslim yang melakukan kesalahan, yang dicap muslimnya bukan Islamnya, itu yang akhirnya
oke, saya akan pelajari lebih lanjut, tapi saya kepengen syahadat dulu. Jadi supaya saya punya tuntunan, supaya saya ini waktu itu ada keresahan kayak saya tuh kepengen curhat loh sama pencipta saya ini, tapi caranya gimana? Nah itu kenapa saya akhirnya memutuskan segera bersyahadat. Setelah ngobrol dengan beberapa teman dan mereka menyampaikan bahwa hidayahmu sudah datang, kalau mau dijemput segera, karena kita nggak tahu nggak ada yang tahu umur. Iya. Tapi Mas Matias ini dulu dari kecil oleh orang tua tuh dibesarkan dalam ajaran apa? Katolik? Katolik. Oh, Katolik. Kristen Katolik ya. Okay. Dan lumayan agak taat karena saya setiap pagi ikut misa pagi. Gitu. Sore juga kadang-kadang ikut misa sore. Setiap minggu maksudnya? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Wah, keren tuh. Ya terus di lingkungan saya juga waktu itu terbilang aktif. Jadi sempat ada pencalonan tentang menjadi ketua lingkungan, kemudian ada pencalonan menjadi prodiakon. Tapi memang karena saya waktu itu merasa saya masih sangat muda, saya melihat bapak-bapak yang menjadi prodiakon dan ketua lingkungan itu sudah berumur, saya merasa kayak belum pantas gitu loh. Gitu. Tapi ya mungkin itu sudah settingannya Allah seperti itu. Mungkin kalau sudah masuk ke gereja lebih dalam, mungkin ceritanya bakalan lain. Tapi waktu Mas Matias di dalam lingkungan atau ajaran Katolik itu, Mas sempat belajar Bible secara intensif atau gimana? Enggak juga. Enggak juga? Enggak sekafah itu. Enggak sekafah. Loh, berarti yang Mas ikutin itu ya hanya sebatas ajaran dari gereja gitu? Betul, purely dari gereja. Karena untuk membedah kitab, saya enggak, enggak tertarik untuk itu. Jadi saya lebih tertarik ke praktek kerja nyata gitu kerjanya, ya. Jadi untuk membuka kitab pun saya kalau boleh jujur, karena kan saya sempat di kapal waktu itu ya. Di kapal ini kan monoton sekali. Dan saya bawa kitab dari rumah, buka baca, baru masuk ke kalau awal itu namanya Kejadian. Baru masuk ke Kejadian, that's it. Tidak berlanjut gitu ya. Ya memang banyak sih yang begitu Mas, memang banyak sih yang begitu. Jadi ya. akhirnya Injil yang dipaparkan ke saya ya yang sudah disetting oleh gereja gitulah. Jadi yang tentang aturan-aturannya jarang sekali saya terima gitu loh. Dan akhirnya jadi seorang Muslim saya baru tahu bahwa minum alkohol juga di Bible enggak boleh, makan babi juga enggak boleh gitu loh. Setelah jadi Muslim saya baru tahu. Oke, gitu. Setelah mendengar ceramah Dr. Zakir, saya cek di Bible yang langsung ada. Oh kok kayak gini ya? Semakin resah gitu. Tapi gini loh, maksud saya gini loh. Kalau Mas Matias sebelum mendengarkan ceramah Dr. Zakir Naik, Mas Matias sudah mempelajari Bible-nya sendiri, kemudian dengar ceramahnya Dr. Zakir Naik, kemudian Mas bandingkan, kemudian Mas pelajari atau renungkan, akhirnya baru ngambil keputusan, fine gitu ya. Mas belum pernah belajar Bible, kenapa dengar ceramah Dr. Zakir Naik langsung percaya gitu? Karena mungkin saya lebih suka cara belajar lewat visual. Ya, jadi membaca apa segala macam itu saya mungkin kurang suka. Tapi setelah jadi seorang Muslim, saya harus seperti itu. Misalnya harus juga membaca karena ilmu kan nggak cuma sekedar disampaikan, harus dibaca juga. Nah itu, ya mungkin kalau misalnya saya menggeluti Bible waktu itu, saya sudah istilahnya protes ke pastor dulu sebelum saya akhirnya mencari informasi lebih lanjut. Kenapa bisa kayak gini? Walaupun teman-teman yang sudah mencoba buat protes, maksudnya tanya ke pastor, pasti jawabannya tidak pernah memuaskan yang kita tanya gitu. Gitu. Pintar juga alasannya. Alasannya make sense gitu ya. Iya. 10 menit mati. Oh alah. Oke. Nah, jadi berarti ya alhamdulillah lah ya. Bagaimanapun ceritanya, alhamdulillah Mas Matias sudah istilahnya diizinkan Allah menjadi seorang Muslim ya. Alhamdulillah. Ya, cerita saya juga udah ya kurang lebih sama lah begitulah. Tetapi sebenarnya saya dulu waktu remaja
aktif baca Bible. Oke. Malah pernah juara, waduh cepet buka Bible gitu. Oke. Karena kan kita udah hafal kan urutan-urutan kitabnya, bukunya gitu. Ya begitulah. Tetapi arti atau mungkin pengertian atau mungkin latar belakang daripada Bible itu sendiri kan 1001 kisah atau 1001 cerita lah ya. Dan kalau kita memang nggak belajar dengan apa namanya yang semestinya atau bagaimana, kita nggak akan memahami persis lah ya. Nah, tetapi pada waktu saya di dalam taraf, saya harus mempelajari ulang Bible ini, ternyata ya begitu. Setelah seperti Mas Matias juga, ternyata apa yang dikatakan di dalam Bible tidak dilaksanakan oleh penganutnya, apa yang dilarang dilanggar juga, ya begitulah jadinya. Ya. Tetapi maksud saya gini, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu ya, mudah-mudahan ada suatu hikmah lah ya yang bisa kita petik daripada pertemuan kita, karena saya percaya bahwa pertemuan dua orang manusia itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mengizinkan dua orang bertemu kalau tidak ada hikmah atau ujian buat kita ya. Karena hidup kita ini kan dari mulai lahir sampai mati itu semuanya ujian. Ya kan Mas? Iya. Kita sebagai orang muslim sekarang kita udah harus punya pandangan seperti itu kan. Begitu kita lahir sampai kita mati semuanya ujian. Mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, mau jadi orang gagal, semuanya adalah ujian. Mau sehat, mau kaya, mau cacat, mau sempurna, semuanya adalah ujian. Ujian bagaimana kita masih tetap beriman atau enggak kepada Allah Subhanahu wa taala ya, gitu ya. Masya Allah. Ya. Masya Allah ya. Itu yang membuat kita tuh semangat gitu ya dalam menjalani Islam gitu ya. Kalau dulu mungkin kan mikirnya saya mau ngapain aja mah, yang penting udah ada yang nebus gitu ya. Nanti tinggal ke bilik gitu. Bener gitu ya? Kayaknya malu gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, waktu Mas Rifat itu sudah berkeluarga? Sudah. Oh, sudah? Sudah. Sudah punya anak? Sudah 2. Oh, sudah 2 waktu 2. itu? Iya. Terus gimana istri sama anak sampai sekarang? Dan behind the story-nya itu adalah istri saya dulu muslim. Hah? Istri saya dulu muslim. Muslim? Terus? Iya. Nikah sama Mas Matias? Dan saya Murtad? tidak memaksa untuk itu. Oke. Iya. Jadi Karena cinta gitu saya lah. memberikan kenyamanan saja. Oh, kenyamanan itu biasa modus itu bisa kalau kenyamanan. Saya nggak pernah ngajak loh. Oh iya. gereja. Paham. Waktu hari Minggu itu kayaknya jalan berapa tahun pacaran gitu. Hari Minggu saya ke gereja dong. Saya bilang ngapain kamu ke gereja? Kalau kamu ke gereja bukan karena keinginanmu sendiri, hanya ingin ikut saya ke gereja, udah tunggu di rumah ngapa sih? Habis dari gereja baru kita jalan makan kayak biasanya gitu. Enggak, saya pengen ikut ke gereja. Waktu itu saya melihat dia berdoa setelah Ekaristi itu sampai nangis. Saya, kenapa ini orang sampai nangis begitu? Saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya ngerasain nikmatnya berdoa. Nah, gitu. Akhirnya ikut ini kanonik. Oh, malah ikut. Katekisasi mungkin. Katekisasi. Katekisasi. Iya. 6 bulan waktu itu dia. Setiap minggu 2 kali. Terus akhirnya dia convert. Iya. Dari Islam ke Katolik. Dan diperbolehkan. Diperbolehkan oleh Orang. keluarganya. Ya. Oh, oke. Tapi sampai sekarang mertua masih Islam. Muslim. Ya, masih Muslim. Oh, terus sekarang dia masih Katolik? Masih. Beberapa hari lalu saya sudah hampir 3-4 kali ngobrol masalah ini. Jadi kenapa akhirnya saya kepengen ngobrol lagi itu adalah karena kita sudah punya anak. Alangkah baiknya kan kita kumpul sama-sama. Dan karena dulunya kamu Muslim, adakah kepikiran di hatimu itu untuk kembali memeluk Islam dan satu iman, kita satu rumah bareng-bareng? Kalaupun kita dulu punya salah, kita punya keliru, ya diperbaiki bareng-bareng. Nanti setelah kita berakad ulang, saya bilang itu. Loh, jadi pada waktu Mas Matias revert, istrinya nggak ikut? Enggak. Sampai sehari ini belum mau. Jadi kayak orang tuker guling gitu ya? Iya.
istrinya duluan masuk Katolik dari Islam, kemudian Mas Matias masuk Islam, istrinya sekarang masih Katolik. Masih Katolik dan kekeh sekali nyaman dengan kekatolikan. Jangan-jangan dia lebih paham Bible daripada situ, Mas? Itu gimana? Wallahu alam ya. Kalau paham harusnya ada pertanyaan dong, kok. Oh iya, iya juga ya. Iya. Ya maksudnya paham dalam arti mengikuti dogma gereja. Ya, itu ya. pasti kalau mengikuti dogma gereja pasti. Ya. Karena kan yang tersurat itu kan sama tersirat itu kadang-kadang diartikan beda gitu. Ya, paham. Waduh, jadi udah 2 tahun ini. Iya. Mas Matias ini berpisah dengan istri. Sudah 2 tahun. Waduh. Jadi setelah report kemudian langsung saya dikasih tahu Pak Weli Joko Karyan, Mas kamu kalau mau pulang boleh, tapi jangan kumpul sama istri dulu, karena menurut syariat bahwa pernikahan kalian sudah batal. Ya. Oke, berarti saya nggak boleh kumpul daripada saya karena saya ini masih umur 31 ya, 30 tahun waktu itu. Saya masih punya gejolak, dan kalau saya pulang pasti saya masih beradu dengan setan waktu itu kan. Saya mendingan nggak usah pulang aja. Oke. Gitu. Jadi saya memilih amannya di situ. Ya. Akhirnya saya nggak pulang dan dipertanyakan, maksudnya ada pertanyaan kenapa nggak pulang apa segala macam. Akhirnya saya pulang waktu itu hari keempat Ramadan. Saya ditawari makan, saya bilang nggak mau makan. Saya bilang saya puasa. Lah kamu puasa apa? Paskah masih jauh, Natal juga nggak datang, maksudnya belum datang gitu. Saya puasa Ramadan, saya bilang gitu. Oh nabimu sekarang Muhammad, ibu saya tanya gitu. Iya, ya sudah kamu sekarang keluar, kita sudah bukan lagi ibu dan anak. Oh itu ibu, maksudnya orang tua Dan di dan rumah istri juga. ada beliaunya juga. Oh oke. Ya akhirnya saya lega karena saya nggak perlu lagi nutup-nutupin apapun gitu. Detik itu juga saya terus memutuskan untuk tinggal sendiri. Waktu saya ditampung sama teman-teman saya futsal, yang semuanya alhamdulillah muslim dan menerima saya dengan sangat baik. Saya juga diajarin beberapa hal di situ. Ya akhirnya kalau pulang dan istilahnya buat kembali ke rumah, waktunya nggak lama, cuma biar bisa ketemu anak-anak. Itu sampai sekarang seperti itu. Jadi pulang cuma sekedar itu. Ada pertanyaan dari anak-anak, kok sekarang ayah nggak tinggal di sini lagi? Ayah udah nggak sayang ya gitu. Sakit sebenarnya dengarnya, tapi someday saya bakalan jelasin kalau mereka sudah paham gitu loh, karena sekarang masih ada SD semua dan kelas 1, kelas 3 SD belum saya istilahnya paparkan apa sih problemnya gitu. Begitu. Sebenarnya nggak jauh beda sama saya kisahnya sebenarnya. Masya Allah. Sebenarnya nggak jauh beda, cuman ya saya bisa move on. Akhirnya kita berpisah baik-baik. Saya sudah menikah lagi dengan seorang muslimah. Ini belum. 2 hari lalu saya sempat ngobrol dengan beliau, saya akhirnya tidak ngomongin masalah surga neraka, saya tidak ngomongin masalah dalil, saya tidak ngomongin masalah konsep ketuhanan, karena ilmu saya belum sefluent itu. Akhirnya saya cuma ngomong bahwa anak-anak ini tuh butuh kita jadi satu untuk berkumpul dan bareng-bareng mereka ngelewatin masa kecilnya gitu. Saya kalau istilah Jawa saya asor, saya sudah minta maaf. Saya pernah melakukan kesalahan yang akhirnya membuat sekeluarga besar ini kecewa. Minta maaf itu atas kekecewaannya, bukan atas kepilihan saya. Tetap intinya dia bilang itu, saya masih dengan statement saya yang waktu itu terakhir ketemu. Saya nyaman dengan apa yang saya kerjakan dan Tuhan juga memberikan saya kekuatan supaya saya akhirnya tidak gila menanggung konsekuensi ini gitu. Dan ada teman-teman saya yang akhirnya memberikan saya support dan memotivasi, dan kayaknya
saya trauma. Statement beliau, saya trauma dan mendingan saya sendiri aja deh, kalau mau diurus gitu. Untuk masalah ofisialnya berpisahnya. Iya. Gitu. Iya. Ya memang itu pilihan yang sulit ya Mas ya. Iya. Karena Tapi, ya. anak-anak ini yang jadi Iya. yang jadi saya ini. Kalau saya paham betul bagaimana sifat ibunya anak-anak. Jadi untuk membalik itu benar-benar kuasa Allah. Iya. Jadi ya saya bilang sama dia, tahu kan bahwa yang maha membolak-balikkan hati itu kan Allah, Tuhan. Saya masih berharap dan saya masih berdoa supaya Allah memberikan yang terbaik dan membolak-balikkan hatinya Allah, hatinya kamu itu sudah menjadi teritorinya Allah. Saya nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Ya memang itu bukan apa namanya. Ya itu bukan ranah kita gitu ya. Kita mungkin hanya bisa memberikan masukan atau apa gitu. Tapi ya itu seperti tadi Mas Matias bilang, yang bisa membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya kalau saran saya sih ya tinggal Mas Matias serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Siap. Itu pasti nanti Mas Matias punya jalan keluar yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Tapi kalau misalnya masih ada kesempatan gitu, ada kesempatan misalnya Mas Matias berdakwah atau bagaimana, mungkin one last time atau bagaimana gitu ya, siapa tahu loh ya. Iya, jadi saya tetap berharap untuk itu. Makanya sampai sekarang ini kan saya masih mengumpulkan data istilahnya. Apa sih yang bisa saya bawa, yang bisa membuka mata hatinya beliau gitu loh. Apakah ada seperti apa ya, kekonsepan apa sih di gereja yang saya bisa bawa ini loh, yang akhirnya membuat kita akhirnya sama frekuensinya gitu loh. Oke, ternyata ada ini di Bible, ternyata ada ini yang sebenarnya seperti ini. Jadi saya Loh, tapi Mas Matias tahu nggak kalau istrinya tuh mempelajari Bible juga, tahu nggak? Atau hanya karena apa namanya, kenyamanan dia di dalam gereja akhirnya dia sampai berat sekali meninggalkan atau bagaimana? kalau sepengetahuan saya, kenyamanan yang dibentuk oleh personal gerejanya. Kalau Bible-nya saya paham betul bahwa mungkin hampir sama kayak saya juga. Gitu loh, baru buka Kejadian sudah gitu. Baru kejadian. Oke, nah Mas Matias ini kan dulu Katolik. Ya. Ini ada kitab suci Katolik nih Mas. Oke, saya Ini belum kitab pernah suci lihat Katolik. yang sebesar ini. Belum pernah lihat, ini belum pernah lihat. Ini bukan punya saya, ya. Ini punya Mualaf Center Yogyakarta. Ini adalah mungkin adalah sebuah dokumen yang resmi, yang sangat-sangat penting, yang memang dulu Mas Matias tidak pernah melihat karena memang Bible ini bukan untuk jemaat, Mas. Oke. Nah, jadi Bible ini memang sepengetahuan saya ini diperuntukkan untuk calon-calon pastor gitu. Oke. Yang memang harus melalui tahapan untuk studi Bible gitu. Ya. Nah, di dalam Bible ini tidak hanya ayat-ayat yang ditampilkan, tetapi juga ada catatan-catatan lengkap mengenai ayat-ayat yang di dalam sini. Oh, ada foto. Makanya lebih tebal daripada yang biasa. Iya, saya baru lihat soal. Ya kan? Kalau yang biasa mungkin setengah atau setengah lebih tebal dikit lah. Iya, dan lebih pendek biasanya. Ya, Iya. ini ada catatan jadi memang lebih tebal, dan juga di dalam Bible ini terdapat kitab-kitab atau buku-buku yang disebut dengan Deuterokanonika, Oke. ya, yang tidak diakui oleh pihak Protestan. Oke. Iya, paham yang itu Ya saya. kan? Paham kan? Saya Nah. itu paham. Jadi sebenarnya yang Protestan 66 bukunya sama dengan yang ini. Oke. Cuman di sini ada 7 kitab yang disebut dengan Deuterokanonika yang tidak diakui oleh Protestan. Nah, mungkin kalau Mas Matias nanti bisa memperlihatkan ini kepada istri, mungkin ya, walau-walam, Ya. siapa tahu gitu ya. Kitab ini boleh saya bilang ini kitab yang jujur, Mas. Iya. Oke. Jujurnya begini, dalam arti ada ayat apa di situ, mereka membuat catatan untuk ayat itu,
Entah itu masalah etimologi, entah masalah keautentikannya, entah masalah latar belakangnya, entah masalah apa namanya sejarahnya atau bagaimana gitulah. Ini lengkap gitu catatannya. Berarti kitab ini fair. Fair, fair. Tapi karena ini untuk studi makanya fair. Oke. Nah, bukan untuk di apa namanya? Bukan untuk dipublish satu, bukan juga untuk di Konsumsi jemaat. konsumsi jemaah. Oke. Karena ini lebih ke studi Bible gitu loh. Oke. Ya, fair ini kitab ini fair. Terlepas daripada iman seseorang, Ya. ini sebenarnya boleh dibilang antara iman dan rasionalitas gitu loh Mas. Oke. Oke. Ya, mau contoh lihat, Siap. siapa tahu boleh nanti boleh pinjem sama MCY, kasih lihat istrinya. Bismillah. Bismillah ya. Loh, kita namanya ikhtiar ya Mas Iya. ya. Iya. Bukan kita yang bisa membuat orang lain bersyahadat, hanya Allah. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang punya ranah itulah. Mungkin jadi wasilah. Mungkin jadi wasilah itu ya.